Assalamualaikum Ananda, hari ini kita masuk mengenai gelombang bunyi. Kita tahu bunyi itu merupakan gelombang longitudinal, maka dia memerlukan medium untuk merambat. Nah, mediumnya bisa zat padat, cair, dan gas ya nak ya. Tentu masing-masingnya pun berbeda cepat rambatnya. Kita bahas tentang cepat rambat bunyi. Yang pertama kita bahas cepat rambat bunyi. Berarti ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, jadi tidak di udara aja bunyi itu merambat ya nak ya. Justru yang paling cepat itu, yang paling besar adalah di zat padat. Zat padat, kemudian zat cair, maupun baru zat gas. Makanya orang dulu itu dengan menempelkan kupingnya aja ke jalanan atau benda padat lainnya, dia udah tahu tuh berapa kilometer mobil akan datang gitu. Dari jarak berapa kilometer dia udah tahu tuh udah akan datang mobil. Oke. Nah, untuk di zat padat itu kita bisa mencari cepat rambatnya dengan akar dari modulus yang ya di elastisitas sudah dikenal per rho atau massa jenis, yaitu adalah modulus yang. Nah, satuannya Newton per meter kuadrat. Oke, kemudian kalau di zat cair itu kita kenal nanti akar modulus bulk per rho massa jenisnya, B untuk modulus bulk sama satuannya Newton per meter kuadrat. Nah, kalau gas itu kita udah bahas di teori kinetik gas ya nak ya. Nah, cepat rambatnya itu tetapan Laplace-nya dikali tekanan bagi massa jenis, atau bisa juga tetapan Laplace dikali konstanta gas, suhu per molekul relatifnya ya nak ya, MR-nya. Oke, ini untuk cepat rambat bunyi. Nah, kemudian kita masuk fokus kita di sumber bunyi. Ada 3 sumber bunyi. Nah, kita ketiga sumber bunyi nanti kita fokusnya adalah ke frekuensi dasar. Nah, oke, maksud ibu nih, yuk kita bahas dulu yang pertama tentang dawai. Dawai atau senar, biasa contohnya pada gitar bisa, piano bisa. Nah ya, di sini juga dibahas oleh Melde ya nak ya tentang dawai ini. Misalnya ada panjang tali senarnya. Nah, ini panjang tali senar sepanjang L misalnya nih. Panjangnya adalah sebesar L. Oke. Nah, ini kan memiliki massa ya nak ya, tali ini memiliki massa, kemudian nama tali berarti ada gaya tegangan talinya. Maka untuk dawai atau senar biasa soalnya yang pertama mengenai cepat rambatnya. Cepat rambat pada dawai berarti akar tegangan tali dibagi mu, dimana mu itu merupakan massa per panjang talinya, atau kalau kita masukin bisa juga jadinya V sama dengan akar T untuk tegangan tali. Mungkin sebagian buku melambangkan dengan F juga boleh, F juga gaya nak ya. T di sini juga gaya-gaya tegangan tali. Jadinya F dikali L per M kalau ini kita masukin mu-nya ya. Nah, ini yang pertama. Biasa untuk dawai biasanya soalnya ditanya ke salah satu dari 4 besaran nih, bisa cepat rambat, tegangan tali, panjang tali, atau massa. Atau nanti dihubungkan ke frekuensi, biasanya ditanya frekuensi dasar, frekuensi nada atas 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi fokus kita ke frekuensi nada dasar. Tahu kita nada dasar, nanti gampang nentuin yang seterusnya ya. Nah, perhatikan kembali nih, ini tali dawai, nanti dipetik, ketika dipetik kan membentuk gelombang gini nih. Nah, ini untuk gelombang dasarnya ya, gelombang nada dasar, atau gelombang pantulnya nanti gini kan. Nah, gelombang pantul yang putus-putusnya. Ini berapa panjang gelombang nih nak? Panjang gelombangnya berapa? Berapa gelombang? Setengah ya nak ya. Ini ada membentuk setengah gelombang. Setengah gelombangnya panjangnya sebesar L. Maka lambdanya atau panjang gelombangnya kali silang sama dengan 2L. Ya, sama dengan 2L. Kemudian kita tahu dari rumus ini deh kemarin ya, V sama dengan cepat rambat, lambda dikali frekuensi. Maka untuk mencari frekuensi sama dengan cepat rambat bagi lambda. Nah, ini kita masukin. Nah, ini dia yang rumusnya. Ingat, kita cari dulu nada dasarnya dulu. Frekuensi nada dasar. Berarti
V cepat rambat dibagi lambdanya untuk nada dasar tadi berapa? 2L. Inilah dia frekuensi nada dasar atau F0 dikenal. Kotakin. Nah, tahu kita frekuensi nada dasar. Untuk yang mencari nada atas pertama, kedua, dan seterusnya, kita tinggal menggunakan perbandingan, nak. Nih, berarti kalau seandainya F0 banding F1, nada atas pertama, F0 itu nada dasar, F1 nada atas pertama, nada atas kedua, dan seterusnya, itu sama dengan N-nya dimulai dari 1 banding 2, banding 3, dan seterusnya. Nah, contohnya F1 yang ditanya. Kalau F1 yang ditanya berarti yuk pasangan F1 yang mana, nak? Nih, F1 berarti perbandingannya sama yang kedua. Nah, berarti sama dengan 2 kali F0. F2 berarti, nih F2 berarti 3F0. Nanti F4 berarti 5F0. Atau bisa juga untuk F yang kesekian, Fn Ibu buat, itu sama dengan N tambah 1 kali V per 2L. Per 2L nih anak ya. Nah, ini Ibu kotakin. V per 2L ini siapa, Bu? V per 2L nya tadi kan F0. Jadi sama aja ya, nak ya. Itu untuk frekuensi. Nah, kalau kemudian kalau ditanya hubungannya dengan perut dan simpul gimana, Bu? Lihat nih, perhatikan. Nah, pada nada dasar ini terbentuk apa? Ini ada 2 simpul nih ya, kiri dan kanan, dan 1 perut. 2 simpul, 1 perut. Artinya, nah, artinya jumlah, mana Ibu buat ya di sini. Oke, artinya serup. Nah, jumlah simpul sama dengan jumlah perut tambah 1 ya. Jumlah simpulnya 2, berarti jumlah perut 1 tambah 1 2 ya, sama. Atau kalau seandainya ditanya simpulnya, jumlah simpulnya aja nanti N tambah 2. Kemudian jumlah perut berarti N tambah 1 ya. Contohnya frekuensi ke nada atas kedua misalnya F2, berarti N-nya 2 kan, berapa jumlah simpulnya? 2 tambah 2 4, berarti dia punya 4 simpul, dan 2 tambah 1 3 perut. Tuh ya, nak ya. Oke, ini untuk dawai atau senar. Kemudian kita masuk sumber bunyi yang kedua. Nah, untuk sumber bunyi yang kedua itu kita kenal pipa organa. Pipa organa ada 2, ada yang terbuka, ada yang tertutup. Sekarang kita bahas dulu pipa organa terbuka atau POB ya. Nah, kalau pipa organa nih misalnya ada kolom udara nih, ada pipa. Kalau terbuka berarti kiri kanannya terbuka dia. Nah, pipa ini misalnya sepanjang L, sama sepanjang L. Nah, ini kan nanti akan membentuk, ketika kita tiup, menghasilkan bunyi. Nah, terbentuklah gelombangnya untuk nada dasarnya seperti ini, serep. Nah, atau gelombang pantulnya serep. Nah, oke, sama nak ya. Ibu bilang dari awal fokus kita ke frekuensi dasar. Itu yang biasa ditanya di soal modelnya. Nah, berarti kalau untuk pipa organa terbuka ini berapa ini, nak? Menghasilkan 1 simpul nih, 2 perut. Nah, kebalikan dari dawai ya, nak ya. Kebalikan dari dawai. Kalau dawai 2 simpul 1 perut, kalau ini 2 perut 1 simpul. Nah, fokus kita mencari frekuensi. Sama, ini membentuk berapa lambda, berapa panjang gelombang nih? 1/4 tambah 1/4 berarti setengah lambda sama dengan L, berarti lambdanya 2L. Maka nanti frekuensi dasarnya V per 2L sama dengan dawai senar, Bu ya, sama. Untuk frekuensi dia sama, maka nanti F1 nya berarti F1 banding F2 banding F3 dan seterusnya, itu sama dengan 1 banding 2 banding 3 dan seterusnya. Maka contohnya kalau F1 berarti 2 kali F0. Ini dimulai dari F0 tadi anak ya.
2 kali F0. Kalau F2 berarti 3F0. Atau kalau membentuk rumus juga sama ya nak ya. Untuk yang kesekiannya F sekian berarti N tambah 1 dikali V per 2L, dimana V per 2L itu sama dengan F0 tadi, frekuensi dasarnya tadi. Nih kan frekuensi dasar V per 2L. Nih, tinggal masukin. Ya, sama untuk frekuensi. Bedanya di mana? Bedanya di jumlah perut dan simpul. Untuk perut dan simpul dia kebalikannya. Berarti di sini untuk pipa organa terbuka jumlah perut sama dengan jumlah simpul tambah 1. Kebalikannya ya nak ya. Nih, kebalikan. Berarti kalau ditanyanya jumlah simpul aja, kalau simpul aja berarti N tambah 1. Kalau perut N tambah 2. Saling kebalikan. Paham ya perbedaan dan persamaan dawai dan pipa organa terbuka. Nanti untuk lebih paham kita bahas video contoh soalnya nanti ya. Kemudian yang terakhir kita bahas sumber bunyi yang ketiga itu ada pipa organa terbuka, maka ada pipa organa tertutup atau pot ya. Nah bedanya ini, kalau terbuka dua-duanya terbuka ya, contohnya seruling. Nah kalau ini misalnya pada botol, satu terbuka satu tertutup. Nah kalau kita tiup botol kan juga bisa masukkan bunyi ya nak ya. Bentuk gelombangnya gimana? Gini aja, seret. Nah ini gelombang pantulnya, berarti ini berapa gelombang nak? 1/4 ya. Di sini terbentuk satu perut juga satu simpul. Berarti jumlah perut sama dengan jumlah simpul. Ya kan? Nah, oke, jumlah perut sama dengan jumlah simpul. Ya udah, sama yang kita cari adalah nada dasarnya. Berarti ini berapa? 1/4 lambda. 1/4 lambda sama dengan L. Nah, tadi kan kita misalkan panjang pipanya itu adalah sebesar L ya nak ya. Maka L-nya nanti sama dengan lambda sama dengan 4L. Itu aja bedanya, tapi jalannya sama ya nak ya. Nah, maka didapatlah nanti frekuensi dasarnya berarti V per lambda berarti V per 4L. Ini dia untuk nada dasar. Nah, perbandingannya nanti juga berbeda ya nak ya. Yang berbeda sendiri itu si pot. Nah, F0 atau F dasar banding F nada atas 1, nada atas 2 dan seterusnya. Itu bilangan ganjil perbandingannya. 1/3 banding 5 dan seterusnya. Berarti 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Maka nanti F1 sama dengan F1 mana? Nih, 3 berarti nak ya. F1 berarti sama dengan 3F0 gitu nak ya. Kemudian kalau F2 berarti 5F0 dan seterusnya ya. Atau kalau seandainya frekuensi nada atas ke N ini berapa gitu kan nilainya. Nah, itu bisa juga 2N tambah 1 kali V per 4L. 2N tambah 1, kalau tadi sebelumnya N tambah 1, ini jadi 2N tambah 1 ya nak ya. Itu aja bedanya. Sebelumnya per 2L, yang ke angka 3 ya, per 2L. Nah, ini per 4L sekarang ya. Nah, ini ibu kotakin dulu. V per 4L nih siapa? V per 4L dia adalah F0. Tuh ya. Nah, kemudian kalau di sini jumlah perut, bisa diperhatikan gambarnya. Jumlah perut sama dengan jumlah simpul. Ya, atau kalau mencari perut aja atau simpul aja sama dengan N tambah 1. Selesai. Ini aja materi kita pada hari ini. Nanti setelah ini Bu buatkan video contoh soalnya.